Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan tentang Wali Songo dan bagaimana strategi dakwah dan juga pusat dakwah, di mana saya pusat dakwah para Wali Songo ini, mulai dari Maulana Ibrahim sampai yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Oke, yang pertama adalah Sunan Gresik ataupun Maulana Ibrahim. Beliau ini pusatnya adalah di Gresik. Sebab itulah beliau disebut dengan Sunan Gresik. Beliau datang ke Pulau Jawa itu pada masa kerajaan Majapahit. Beliau berdakwah melalui dagang. Kerajaan yang paling berkuasa pada masa beliau adalah kerajaan Majapahit. Kehadirannya disambut baik oleh raja. Beliau diberikan sebidang tanah yang saat ini dikenal dengan nama Desa Gapura. Nah, disinilah beliau menyebarkan agama Islam sampai ke desa-desa tetangganya. Beliau meninggal pada tahun 1419 Masehi, dimakamkan di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri ataupun dikenal dengan nama Raden Patah merupakan anak daripada Maulana Ibrahim ataupun Sunan Gunung Jati. Beliau meninggal pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Beliau ini mengajarkan ataupun menjabarkan agama Islam dengan ajaran Mohlimo, yang dikenal dengan ajaran Mohlimo dari kata emoh, tidak mau, dan limo, lima. Ajaran yang pertama adalah muhmain, tidak mau berjudi. Yang kedua adalah muhgombe, tidak mau minum minuman keras, mabuk dan lain-lain. Yang ketiga adalah muhmaling, tidak mau mencuri. Yang keempat muhmadat, tidak mau merokok dan menggunakan narkotika. Yang terakhir adalah muhmaddoh, tidak mau bermain perempuan. Itulah sekilas ajaran daripada Sunan Ampel ataupun Raden Patah. Yang ketiga adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus ini beliau berdakwah dengan cara melalui alat musik tradisional, yaitu gamelan, memadukan syair-syair Islam dengan permainan bonangnya. Caranya ini adalah dia memainkan alat musik ini diiringi dengan syair-syair Arab yang penuh dengan ajaran-ajaran Islam. Beliau ini meninggal pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Yang keempat adalah Raden Kosim ataupun Sunan Derajat. Beliau berdakwah pertama kali ini di Gresik, tempat sama dengan Maulana Ibrahim ataupun Sunan Gresik tadi, dan dimakamkan di Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Cara dakwah beliau sendiri itu dengan pengajian, seperti cara-cara para ustadz ataupun alim ulama di masa sekarang, dengan pengajian, pendidikan di pesantren, dan memberikan nasihat dan fatwa melalui kesenian. Dan yang selanjutnya adalah Sunan Kudus. Beliau ini dinamai dengan Said Jakbar Sodik, dan beliau metode dakwahnya itu tidak menggunakan kekerasan, merubah kebiasaan buruk, berlawanan, dan kontribusi langsung terhadap tindak kekerasan, berusaha menarik simpati masyarakat terhadap ajaran Islam. Jadi beliau ini kalau ada kekerasan seperti itu, beliau tidak langsung menjustifikasi orang-orang yang melakukan kekerasan tersebut, akan tetapi memberikan nasihat, melihat apa saja aspek-aspek yang mempengaruhi seseorang tersebut melakukan kekerasan. Dan beliau wafat pada tahun 1550 Masehi, dimakamkan di Desa Kudus, Jawa Tengah. Oke, yang selanjutnya adalah Sunan Giri. Beliau ini berdakwah di wilayah perbukitan Sidomukti di selatan Gresik. Pengaruhnya ini sampai ke Makassar dan juga Ternate, dan juga ke Pulau Sulawesi, mungkin di selatan Pulau Sulawesi tersebut, seperti di Palu dan juga lain-lainnya. Metode dakwah sendiri daripada Sunan Giri ini itu dengan pendidikan, budaya, dan pendekatan politik.
Jadi beliau Sunan Giri masuk ke kerajaan-kerajaan dan juga memasuki politik-politik. Bagaimana caranya agar bisa mempengaruhi raja-raja pada masa itu untuk bisa menyebarkan agama Islam. Beliau meninggal pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Dusun Giri, Desa Giri, Gresik, Jawa Timur. Yang seterusnya yang paling terkenal yaitu Sunan Kalijaga. Beliau ini dikenal dengan nama Raden Said. Itu dakwah beliau sendiri itu melalui kegiatan pemerintahan, keagamaan maupun kesenian. Ya, agak sama dengan Sunan Giri tadi. Beliau memasuki ranah politik untuk bisa menyebarkan agama Islam dan juga memasuki ataupun memadukan ataupun mengafiliasikan antara ajaran Islam dengan budaya-budaya yang ada pada saat itu. Dan beliau meninggal pada tahun 1580 Masehi. Itu sekitar abad 16. Selanjutnya yaitu Sunan Muria. Sunan Muria ini dengan nama Raden Umar Said ataupun Raden Prawoto. Dan wilayah dakwahnya itu di pantai utara Jepara. Metode dakwah sendiri daripada Sunan Muria itu melalui kesenian, gamelan dan wilayah kulit dan wayang kulit. Sama seperti dengan metode-metode konvensional, menggunakan alat musik sederhana yang ada pada masa itu yang dilakukan oleh masyarakat pada masa itu. Dan beliau meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati ataupun Syarif Hidayatullah. Beliau ini menyebarkan wilayah pusat dakwahnya itu di Pajajaran, Serang, Banten. Itu berarti di daerah barat Pulau Jawa. Berbeda dengan para wali-wali yang lain yang menyebarkan agama Islam di wilayah timur Pulau Jawa. Kalau Sunan Gunung Jati ini berdakwah di daerah barat Pulau Jawa seperti di Cirebon, Jakarta, Tangerang, dan juga Banten, daerah Banten seperti itu. Dan beliau dimakamkan. Nah, metode dakwahnya itu dengan Mau'izatul Hasanah, yaitu dengan nasihat-nasihat yang baik dan musyawarah pembentukan kadar dan dai. Sama seperti apa yang dilakukan oleh MUI dan juga organisasi masyarakat seperti sekarang seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah yang mempunyai ataupun melaksanakan kaderisasi ulama ataupun dai untuk bisa menyebarkan agama Islam ke daerah-daerah, khususnya daerah-daerah pelosok yang belum merasakan bagaimana ajaran Islam tersebut. Dan beliau ini dimakamkan di wilayah Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Anda semua mengerti apa yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.